Banyak ya hamba-hamba Tuhan itu kadang mengikuti panggilan Tuhan itu ikut-ikutan, ya asal-asalan ataupun ya coba-coba, ya karena banyak hal-hal yang lain. Nah, tentu hal ini akan berdampak fatal dalam kehidupannya. Ada hamba Tuhan yang berhenti di tengah jalan karena melihat situasi yang sulit. Ada hamba Tuhan yang beralih profesi menjadi pengusaha karena melihat menjadi pengusaha itu lebih menggiurkan, lebih enak, ya. Ada juga hamba Tuhan yang ya biasa-biasa saja, ya so-so dalam kehidupannya. Nah, karena tidak merasakan panggilan Tuhan dan tidak mengikuti panggilan Tuhan dengan benar dalam kehidupannya. Nah, para mahasiswa tingkat 1 dan para alumni ya kita seluruhnya, kita tidak berhenti belajar untuk mengikuti panggilan Tuhan. Kita tidak berhenti belajar untuk memahami bagaimana panggilan Tuhan itu ya terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita, menjadi fondasi dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, siang hari ini saya akan mengkhotbahkan tentang panggilan Tuhan, ya. Panggilan Tuhan, panggilan menjadi hamba Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan, panggilan yang ilahi. Kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Yesaya. Satu tokoh yaitu Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu Saudara para mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Bayangkanlah ada seorang mahasiswa baru. Seorang mahasiswa baru ya menerima undangan untuk menghadiri acara resmi dengan seorang tokoh yang penting. Mahasiswa baru ini merasa tidak layak untuk mengikuti undangan itu karena dia merasa masih baru dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, namun setelah dipikir-pikir akhirnya dia memutuskan untuk hadir dalam acara yang terhormat itu. Nah, sama halnya dengan panggilan dari Tuhan. Kadang seperti Yesaya kita merasa tidak layak, namun panggilan ini adalah panggilan dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Kita akan belajar, mari kita membuka dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat. Kita membaca secara responsoria. Kita membaca ayat ini dulu, nanti kita akan baca ayat-ayat yang lain. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penjelasan teks ini yaitu Yesaya melihat Allah duduk di tahtanya yang mulia dan tinggi. Malaikat-malaikat serafim berseru, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, hal yang pertama ya. Hal yang pertama supaya bisa mengikuti panggilan Tuhan dengan kuat, dengan benar, yaitu menyadari kekudusan Allah. Menyadari kekudusan Allah. Mengapa 3 kali diserukan Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam?
Dalam satu penafsiran yang sangat kuat mengatakan karena serafim melihat Allah Tritunggal duduk di tahta di surga, dan serafimlah, malaikat serafimlah yang berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. 3 kali jelas secara tersirat ataupun tersurat menyatakan ini adalah Allah Tritunggal yang duduk di tahta surga. Nah, menyadari kekudusan Allah. Betapa penting sekali menyadari kekudusan Allah. Kalau kita belajar Alkitab, ya, bagaimana manusia harus melihat, menghargai kekudusan Tuhan Allah. Kita bisa lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan mengatakan kepada Musa dan bangsa Israel, jangan coba-coba mendekat ke Gunung Sinai. Siapa yang mendekat ke Gunung Sinai, maka akan mati pada saat itu juga. Karena apa? Karena Gunung Sinai sedang dilingkupi, sedang ditutupi oleh kemuliaan, kekudusan Tuhan Allah semesta alam. Wow, itu luar biasa sekali. Nah, di sini belajar manusia itu harus menghormati kekudusan Tuhan Allah. Ya. Manusia harus benar-benar menghormati kemuliaan kekudusan Tuhan Allah. Ya. Nah, baik itu manusia ataupun binatang, kalau ada yang mendekat akan mati, disambar api dari langit. Sehingga manusia harus takjub, hormat terhadap kekudusan Tuhan Allah. Nah, satu lagi contohnya bagaimana ketika Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan Allah di depan bangsa Israel. Tuhan mengatakan, Musa berbicaralah kepada bukit batu itu supaya keluar airnya. Tapi apa yang terjadi? Musa memukul bukit batu itu. Memang airnya keluar, tapi di situ Tuhan marah. Hai Musa, memang engkau sudah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun, tapi karena engkau tidak menghormati kekudusanku di depan umat Israel, maka kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tentu Musa sangat sedih sekali. Ya, hatinya sedih. Dia sudah 40 tahun melayani Tuhan, memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena dia tidak menghormati kekudusan Tuhan, maka Musa tidak bisa masuk. Dia hanya bisa melihat dari jauh, melihat dari atas Gunung Nebo. Wah, itu rupanya Israel sangat makmur, sangat hijau, berlimpah susu dan madu, susu dari kambing domba, madu ya dari lebah, ya itu semua menunjukkan betapa subur, sangat makmur tumbuh-tumbuhan, ya dilambangkan dengan berlimpah susu dan madu. Nah, jadi betapa sangat sakralnya kekudusan Tuhan itu. Dan Yesaya melihat malaikat serafim berseru, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Maka bergoyanglah alas ambang pintu bait suci itu, dan rumah bait suci itu penuhlah dengan asap. Nah, di sini ya kita harus menyadari kekudusan Tuhan. Ya, kekudusan Tuhan. Ketika kita melihat kekudusan Tuhan, kita melihat betapa jauhnya kita standar yang kita lakukan dari kekudusan Tuhan. Nah, itu sama seperti seorang ya ketika melihat cermin yang bersih sekali, dia melihat wajahnya, ya, waduh, ternyata wajah saya begini. Nah, dia bisa melihat siapa dirinya dari cermin itu. Karena apa? Cerminnya bersih.
ketika melihat kekudusan Tuhan, maka manusia Yesaya sadar betapa najis dan kotornya dia. Hal yang kedua, dalam mengikuti panggilan Tuhan, kita harus menyadari dosa-dosa kita dan mendapat pengampunan. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 kita baca juga secara responsorial. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku sambil berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 ini, itu berbicara Yesaya menyadari dosanya dan dosa bangsanya. Bangsanya yang najis bibir. Najis bibir itu kenapa? Karena setiap Sabat memuji Tuhan, setiap hari Sabat datang ke bait Allah, tetapi sehari-hari melakukan dosa-dosa. Jadi najis bibirnya, ya, penuh kemunafikan, ya. Setiap hari berdosa, tapi ketika datang hari Sabat menyembelih binatang, mengorbankan binatang, memuji Tuhan, ya, tapi tidak menyadari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Berbeda dengan Yesaya. Yesaya begitu melihat kekudusan Tuhan, para serafim berkata, kudus, kuduslah Tuhan Allah Tritunggal di tahta surga. Yesaya sadar akan dosa-dosanya. Yesaya sadar akan dosa-dosanya. Nah, siapa di sini ya ketika baru selesai nyuci baju, ya, nyuci pakaian, dijemur, ya, disetrika, lalu dipakai. Begitu dipakai, ya, ada burung di atas lewat, lalu menjatuhkan kotorannya kena baju kita. Ya, siapa yang tidak kesal? Pasti semua kesal. Tapi seperti itulah gambaran dosa. Ya, dosa setitik saja bisa menodai seluruh baju, seluruh pakaian, seluruh kehidupan kerohanian kita. Ya, sehingga jangan berpikir, saya tidak membunuh. Saya tidak seperti orang-orang yang di penjara sana. Tidak, ya. Pikiran-pikiran buruk, keinginan-keinginan yang tidak baik, ketidakmampuan kita untuk melakukan apa yang benar, itu adalah dosa, ya. Seorang anak kecil pun sudah tahu berbuat dosa. Dia berbohong kepada orang tuanya. Dia mengambil, mencuri mainan temannya. Ya, dia nakal terhadap kawannya, dia berbuat dosa. Ya, dosa. Nah, dosa itu jangan disimpan-simpan. Dosa itu membuat kita tidak berhasil mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dosa itu membuat kita mandek, ya. Misalnya kalau kalian mau pelayanan, ke tempat pelayanan naik motor, kereta, ya. Anda sudah siap-siap, pakaian rapi, sudah siap-siap, persiapkan cerita, ya. Nah, tapi ketika naik motor, di tengah jalan motornya mogok, ya. Tidak bisa melakukan apa-apa, bengkel jauh, ya. Bensin habis, ban bocor, ya. Tidak bisa melakukan apa-apa, terpaksa harus didorong 1 jam, 2 jam. Akhirnya apa? Tidak melakukan pelayanan, tidak berhasil. Seperti itu dosa, seperti motor yang mogok.
mau mencapai rencana Tuhan. Tuhan, aku ingin seperti ini, aku ingin seperti ini. Tapi karena dosa yang belum berhasil dibereskan, terbuka, akhirnya apa? Rencana Tuhan tidak tercapai dalam diri orang itu. Mogok, seperti motor yang mogok. Jadi memang harus dibereskan dosa itu, ya. Harus dibereskan dosa itu, ya. Siapa di sini yang orang tuanya petani, ya, atau pernah bertani, berladang? Ya, tentu ketika bertani, berladang, kita mengharapkan panen, ya. Yang sederhana saja, misalnya jagung, ya. STTUI, mahasiswa STT pernah berladang jagung, tetapi ya diharapkan, wah ini banyak hasil panennya, ya. Tetapi karena hama, ya, karena datang bakteri hama, ya, karena kelupaan, akhirnya apa? Jagungnya menjadi busuk, tidak bisa dipanen. Kalaupun dipanen hasilnya sedikit, tidak memuaskan, ya. Tidak ada hasil, tidak ada buah. Seperti itulah dosa dalam kehidupan, ya. Kita mengharapkan, saya mau berbuah ya Tuhan, saya mau menghasilkan buah dalam hidup ini. Tapi seperti pohon yang sakit, tanaman yang sakit, kalau kita masih menyimpan dosa, itu tidak akan bisa berbuah dalam kehidupan ini. Ya, saya menyadari, Tuhan, aku ini najis bibir, bangsa aku ini najis bibir, bagaimana aku bisa melayani Engkau ya Tuhan? Bagaimana saya bisa melayani Engkau ya Tuhan? Itu yang menjadi pergumulan Yesaya, ya. Jadi kadang-kadang kita jangan terlalu semangat, wah saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan, wah semangat, tapi dosanya masih belum dibereskan, ya. Akhirnya hidup tidak berbuah. Ada seperti itu, ya. Sudah alumni pun ada, ya. Saya mau pergi ke ladang misi, oke, diutus ke ladang misi, ya. Tapi tidak berbuah, ya. Akhirnya pimpinannya mewawancarai, kenapa kok kamu tidak berbuah? Kawan-kawanmu yang lain sudah berbuah, ya. Dia wawancarai, dikorek lebih dalam masa lalunya, ya. Ternyata masih belum dilupakan, ya. Masa lalu, dosa masa lalunya muncul kembali, dilakukan. Wah kacau, ya. Akhirnya dia, ya sudahlah, kamu bereskan dulu dosa-dosamu ini, baru bisa melayani Tuhan dan menghasilkan buah. Nah, jadi memang, ya, Yesaya tidak mau seperti itu, ya. Yesaya tidak mau. Tuhan, kamu mau panggil aku, tapi aku ini najis bibir, bangsaku juga berdosa, najis bibir. Bagaimana aku ini ya Tuhan? Ya, tidak bisa, ya. Yesaya menyadari akan hal itu. Dia tidak mau sembarang melayani Tuhan. Dia tidak mau asal-asal semangat melayani Tuhan. Ya, dia mau, Tuhan, bereskanlah dulu diriku, bereskanlah dulu dosa-dosaku ya Tuhan, supaya aku bisa melayani Engkau. Aku tidak mau asal-asalan melayani Engkau. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, memang Yesaya menyadari, ya, panggilannya. Nah, ya, Yesaya menyadari panggilannya. Yesaya memohon ampunan dari Tuhan, dan Yesaya mendapat ampunan dari Tuhan supaya dia bisa dipakai Tuhan, ya. Serafim menaruh bara api menyentuh ke mulutnya, sehingga itu melambangkan dosanya dihapus, diampuni. Nah, jadi luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Nah, itu sama seperti seorang tahanan, ya. Ada seorang tahanan yang dijatuhi hukuman mati, ya. Dia akan mendapat eksekusi hukuman mati, ya. Tetapi setelah diurus grasinya, ya, akhirnya dia mendapat pengampunan dari presiden, ya.
Nah, dia mendapat pengampunan dari presiden, dia dibebaskan dari hukuman mati, dan pengampunan itu dia anggap sebagai anugerah. Dia yang seharusnya mati karena kesalahannya dibebaskan, dan itu dia anggap sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, ya. Begitu juga Yesaya. Setelah Yesaya mendapat pengampunan, bibirnya disucikan, hidupnya dibersihkan oleh kuasa Tuhan, ya, melalui malaikat. Wow, luar biasa, ya. Peristiwa yang ajaib, yang luar biasa. Maka Yesaya pun mendapat pengampunan. Dan setelah itu, apa yang terjadi selanjutnya? Ayat yang ke-8, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, jadi setelah Yesaya mendapat pengampunan dari Tuhan, ya, Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Maka tanpa ragu-ragu lagi Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Nah, belum, hati sudah damai sejahtera, hati sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Maka Yesaya mau melayani Tuhan dengan sukacita, mau melayani Tuhan dengan pengorbanan, dengan keberanian menghadapi bangsa Israel yang keras kepala. Yesaya menjawab panggilan Tuhan dengan keberanian. Nah, jadi ya, setelah mengalami anugerah Tuhan, respon yang benar adalah kesediaan untuk melayani dan menjawab panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan kita jawab berdasarkan kasih dan anugerah yang sudah kita terima. Ya. Nah, itu sama seperti seorang pasien di rumah sakit. Dia mengalami penyakit yang berat. Lalu dia berdoa, Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau melayani Engkau ya Tuhan. Lalu mujizat Tuhan terjadi. Tuhan sembuhkan dia. Lalu Tuhan pun menagih janji ini. Ayo sekarang layani aku. Maka orang yang sadar, saya sembuh karena anugerah Tuhan, maka saya pun mau melayani Tuhan. Ya, sama seperti orang yang bebas dari hukuman mati di penjara tadi. Saya sudah bebas karena anugerah Tuhan, maka saya mau pun melayani Tuhan. Maka kita harus sadar bahwa kita dahulu sudah melakukan dosa-dosa yang besar. Ya, jangan anggap kita tidak melakukan dosa. Jangan anggap Anda orang yang suci. Ya, Yakobus mengatakan orang yang menganggap dirinya suci tidak berdosa, dia sudah berbohong. Ya, karena apa? Karena semua orang sudah berdosa. Roma mengatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berdosa. Ya. Coba bayangkan, ya, ketika Anda SMP, SMA, ya, berapa kali Anda sudah menyontek, sudah berapa kali Anda membohongi orang lain, sudah berapa kali Anda memiliki pikiran yang najis dan kotor, sudah berapa kali Anda mengucapkan kata-kata yang najis dan kotor, ya, dan banyak dosa-dosa lainnya, ya, yang Tuhan tahu semuanya itu. Nah, makanya kita harus menyadari betapa banyaknya dosa yang sudah kita berbuat, dan dosa itu adalah hukumannya maut. Dosa itu hukumannya adalah maut, mati masuk neraka. Tetapi anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan kita dari pelanggaran kita. Nah, setelah itu responnya ialah kita menyadari itu semua anugerah Tuhan. Maka saya mau
sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan karena kelayakan saya merasa wah saya pintar, tidak. Saya orang yang hebat, wah saya dulu waktu SMA sudah MC di gereja. Ya, kadang ada seperti itu ya. Wah kenapa mau masuk STT? Wah saya di SMA sudah menjadi MC, sudah guru sekolah minggu. Saya mau dipakai Tuhan. Wah sepertinya Anda ini mengandalkan kehebatan Anda sendiri ya. Nah, tidak ya. Tidak. Nah, kita semua Anda ya, Tuhan mau pakai menjadi hambanya. Tuhan panggil menjadi hambanya. Bukan karena kelayakan kita, karena kita sesungguhnya berdosa, tetapi karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Semakin Anda menyadari anugerah Tuhan besar dalam hidup Anda, semakin giatlah Anda melayani Tuhan. Hal itulah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh teologi Injili ya. Baik itu William Carey, baik itu Hudson Taylor, baik itu ya macam-macam ya. Karena mereka menyadari anugerah Tuhan ya. Newton ya, pencipta lagu ya. Anugerah Tuhan sangat besar itu ya. Dia menyadari dia dulunya adalah pembajak laut, bajak laut, tetapi karena doa orang tuanya dia bertobat. Akhirnya dia menulis sangat besar anugerah, lagunya yang terkenal, dan dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena dia menyadari ya, seperti perkataan Tuhan Yesus, siapakah yang menyadari dosanya diampuni? Apakah dosanya yang kecil atau dosanya yang besar? Siapakah yang melayani Tuhan dengan luar biasa? Orang yang menyadari bahwa dosa-dosanya yang sangat besar, yang mendapat anugerah Tuhan yang sangat besar, orang itulah yang akan menghargai anugerah itu dan melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ya, sebagai kesimpulan, yang pertama, mari ya, kesadaran akan kekudusan Allah membawa kita pada pengakuan akan ketidaklayakan kita. Kesadaran akan kekudusan Allah membawa kita pada pengakuan akan ketidaklayakan kita. Kita melayani Allah, Raja alam semesta yang maha kudus, yang maha luar biasa ya. Kita melayani Dia. Kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Dosa kita diampuni ya. Nah, Allah tidak hanya menunjukkan kekudusannya, tapi juga memberikan pengampunan bagi yang menyadari dosanya ya. Jadi Allah tidak hanya menunjukkan kekudusan, tapi juga memberi pengampunan bagi yang menyadari dosanya. Bagi yang tidak menyadari dosanya, Allah tidak ampuni ya. Allah membiarkan dia hidup dalam kepicikan hatinya. Nah, jadi pengampunan dari Tuhan itu sangat perlu ya. Banyak orang melakukan pelayanan itu hanya pelarian ya, hanya untuk menutupi dosanya. Dia melakukan pelayanan. Bahkan di atas mimbar dia menjadi MC atau menjadi pengkhotbah ya, atau dia suka bersaksi, tapi hebat-hebat dia membuat kesaksiannya seolah-olah dia yang hebat. Ya, hebat, bagus, luar biasa. Tapi hidup dalam kenajisan, hidup dalam percabulan ya. Beberapa hamba Tuhan, beberapa pendeta saya tahu seperti itu ya, bahkan menjadi pengkhotbah di YouTube luar biasa ya, tapi hidup sebagai istri kedua dari orang lain. Wah, itu kacau ya. Nah, itu apa? Melayani tetapi tidak menghargai kekudusan Tuhan, melayani tetapi tidak mendapat pengampunan dari Tuhan, melayani hanya berdasarkan fasih lidah, melayani karena dia merasa kaya, banyak uang, dia beli stasiun televisi, dia
beli banyak orang menjadi timnya, dia upah orang-orang, ya. Kasihan sekali, ya. Saudara-saudaranya yang tahu, wah itu pendeta itu, aduh, saya nggak mau dengar khotbahnya di YouTube, di TV, hidupnya penuh kemunafikan. Orang lain tidak tahu kehidupannya, tapi saudara-saudaranya tahu, oh, dia itu tidak benar, tapi dia melayani. Nah, itulah betapa ada orang seperti itu. Tapi Yesaya tidak mau. Yesaya tidak mau. Ya, dia sadar bahwa Tuhan Maha Kudus tidak bisa diakali, tidak bisa dibohongi. Tuhan Maha Kudus, mau melayani Tuhan yang Maha Kudus. Wow, saya orang yang najis, saya harus dibereskan dulu dosanya, lalu saya mau bersedia melayani Tuhan. Nah, para mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai refleksi pribadi, apakah Anda benar-benar menyadari kekudusan Tuhan dalam hidup Anda? Sejauh mana Anda melihat bahwa Tuhan itu kudus? Ataukah Anda sekedar melihat Tuhan itu ya hanya penolong saya, Tuhan itu ya saya berdoa, saya minta makan, Tuhan beri makan, saya minta perlindungan, ya Tuhan kasih perlindungan. Pernahkah Anda benar-benar sungguh menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kudus, sehingga Tuhan, saya sebenarnya tidak layak melayani Engkau karena Engkau Maha Kudus. Saya sebenarnya tidak menyadari kekudusan Tuhan. Saya masih bermain-main dalam pelayanan. Saya masih bermain-main dalam hidup ini dengan berbuat dosa. Sepertinya saya tidak melihat kekudusan-Mu Tuhan. Bagaimana? Apakah Anda benar-benar menyadari kekudusan Tuhan dalam hidup Anda? Bagaimana Anda memandang panggilan pelayanan Anda? Nah, apakah panggilan pelayanan Anda itu adalah sesuatu yang berharga dari Tuhan? Ataukah memang sekedar pelampiasan, ikut-ikutan, ya, sebagai profesi untuk sekedar ya mencari sesuap makan, sesuap nasi, ya. Memang ada yang seperti itu, ya. Mau menjadi pendeta di sebuah gereja, ya karena memang gajinya besar, ya. Gereja-gereja aliran tertentu yang sudah mapan, ya, pendetanya gajinya besar. Wah, saya mau seperti itu. Karena apa? Karena kalau saya sudah menjadi pendeta gereja itu, wah, sudahlah terjamin hidup saya. Nah, seperti PNS, ya, tidak ubahnya seperti PNS. Kalau sudah menjadi PNS, pegawai negeri sipil, ya sudah terjamin hidup. Ya, tidak ada bedanya. Nah, jadi memang bagaimana Anda memandang panggilan pelayanan Anda? Panggilan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda siap merespon panggilan Tuhan bukan hanya dalam pelayanan di gereja, tapi juga dalam cara Anda hidup sehari-hari sebagai mahasiswa. Jadi melayani Tuhan bukan hanya hari weekend, tapi dalam hidup sehari-hari sebagai mahasiswa. Bagaimana? Apakah kita sudah menjawab panggilan Tuhan itu? Merespon panggilan Tuhan itu dengan benar? Nah, sebagai tindakan nyata, ambil waktu setiap hari berdoa, meminta Tuhan membentuk hati Anda untuk siap melayani. Seperti Yesaya, jangan ragu untuk menjawab panggilan Tuhan dengan kesediaan penuh. Hati yang sudah disucikan oleh Tuhan, hati yang menyadari kekudusan Tuhan, keberdosaan dan mendapat pengampunan dari Tuhan, dan hati yang rela bersedia, ini aku Tuhan, pakailah aku, utuslah aku, perlengkapi aku menjadi Allahmu. Nah, kalau kita benar-benar seperti Yesaya ini, saya yakin dan percaya tidak ada yang lari dari panggilan. Yesaya begitu banyak menghadapi cobaan dalam memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Banyak penderitaan yang dia hadapi, tapi dia tetap setia sampai akhir. Karena apa? Fondasi panggilan yang kuat, ya, fondasi dia memanggil Tuhan itu kuat. Nah, jadi kalau memiliki fondasi panggilan yang kuat seperti Yesaya ini, maka saya yakin dan percaya Anda tidak akan berhenti di tengah jalan. Di tingkat 1, di tingkat 2, di tingkat 3, atau menjadi alumni
tidak ada yang akan berhenti di tengah jalan. Karena apa? Fondasinya kuat. Melihat kekudusan Tuhan, membereskan dosa di hadapan Tuhan, mendapat pengampunan dari Tuhan, dan hati yang bersedia melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.